Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin wa muslimat yang berahmat Nurul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, insya Allah di pagi hari ini kita akan mulai membahas sebuah kitab yang berjudul Kitabul Jami'. Sebenarnya Kitabul Jami' ini adalah satu bagian ya dari kitab yang lebih besar, yaitu kitab yang berjudul Bulughul Maram. Jadi kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang sangat terkenal ya, yang di dalamnya terdapat banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Dan kitabnya sangat ma'ruf ya, banyak dikaji di tengah-tengah kaum muslimin. Kitab Bulughul Maram ini ditulis oleh seorang ulama besar bermadzhab Syafi'iyah ya, yang bernama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau hidup kurang lebih di masa di abad ke-7 Hijriah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ini beliau adalah sosok ulama yang besar dan masyhur, memiliki banyak sekali karya ilmiah. Di antara karya ilmiah beliau selain kitab Bulughul Maram, beliau memiliki kitab yang berjudul Fathul Bari. Fathul Bari, syarah terhadap Sahih Al-Bukhari. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, Imam Al-Bukhari itu menyusun sebuah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ini menjelaskan hadis-hadis tersebut dari awal sampai selesai. Ya. Dan kitab beliau ini jadi rujukan kaum muslimin. Kalau ingin tahu apa sih makna sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, maka merujuk kepada kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, yaitu Fathul Bari. Maka beliau Habib rahimahullah taala ya, menyusun kitab Bulughul Maram yang isinya adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Nah, di akhir kitab Bulughul Maram itu beliau membuat sebuah kumpulan namanya Kitabul Jami' yang berbicara tentang adab dan akhlak. Ya, ini karena para ulama menunjukkan bahwa yang namanya hukum Islam ini tidak lepas dari akhlak dan adab. Ya, tidaklah berguna seseorang misalnya dia paham hukum-hukum Islam, tapi kemudian dia tidak punya adab dan tidak punya akhlak di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, ya tidak mau memberikan salam saat bertemu, yang insya Allah nanti akan kita bahas. Ya. Tidak pernah bergaul dengan tetangga, tidak pernah orangnya kemudian mudah marah, sulit untuk memaafkan dan lain sebagainya. Maka ini merupakan satu kekurangan. Ya, oleh karena itulah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar membuat satu bab, namanya Kitabul Jami'. Nah, Kitabul Jami' ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah babul adab, bab-bab yang berkaitan dengan etika. Kemudian yang kedua, babul birri wassilah, bab yang berkaitan dengan berbuat baik serta menyambung silaturahim.
Kemudian bab yang ketiga yaitu bab az-zuhud wal wara'. Bab tentang bersikap zuhud dan wara' terhadap dunia. Ini masya Allah ya, seseorang itu hendaknya dia memiliki kezuhudan dalam menjalani kehidupannya di dunia, tidak cinta dan tamak kepada dunia. Ini dibahas oleh beliau. Kemudian bab at-tarhib, ya, at-tarhib min masawi al-akhlaq. Ya. Larangan atau peringatan tentang akhlak-akhlak yang buruk. Ya, apa saja akhlak yang buruk nanti akan beliau bacakan hadis-hadisnya. Seperti hasad, iri dengki, ya, kemudian riya, ya, suka menampilkan amalan, itu suka oleh beliau nanti. Kemudian bab yang selanjutnya, bab yang kelima adalah bab targhib fi makarimil akhlak. Bab dorongan untuk, ya, berakhlak mulia. Jadi beliau akan bawakan hadis tentang kejujuran, tentang memiliki rasa malu, tentang ketawaduan, rendah hati, dan karakter-karakter atau akhlak-akhlak mulia lainnya. Dan terakhir dalam pembahasan Kitabul Jami' ini, beliau membawakan bab tentang adzikri wa doa, zikir dan doa. Jadi apa saja zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW, nanti akan beliau sampaikan hadis-hadisnya. Nah, dari apa yang kita sebutkan tadi, ya, tentang adab, tentang bagaimana berbakti dan menyambung silaturahmi, tentang kezuhudan, tentang bagaimana dorongan untuk berakhlak baik dan peringatan untuk berakhlak dan dari akhlak yang buruk, serta doa dan zikir, kita bisa melihat bahwa, ya, apa yang akan kita pelajari ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kehidupan kita benar-benar terdidik di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang insya Allah dengan mengharap taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu bab beradab, bab tentang adab. Kita tahu dalam Islam ada yang namanya adab, ada yang namanya akhlak. Ini dua hal yang mirip tapi agak sedikit berbeda. Kalau adab itu maksudnya adalah etika. Jadi bagaimana tata krama kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya adab dengan sesama muslim. Bagaimana tata krama kita dengan sesama muslim? Adab kepada orang tua, bagaimana adab kita kepada bapak dan ibu kita? Adab makan, bagaimana etika kita ketika makan? Misalnya diajarkan membaca, ya, bismillah terlebih dahulu, kemudian makan dengan tangan kanan, makan apa yang ada di dekatnya terlebih dahulu. Ini adab-adab makan. Ya, sampai kemudian adab yang berkaitan dengan menunaikan hajat. Islam itu agama yang sangat lengkap. Sampai adab dalam menunaikan hajat pun diatur dalam Islam. Tanya apa? Ketika masuk ke kamar mandi, dimulai dengan kaki kiri. Kemudian membaca zikir, ada zikirnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika dia berada di dalam kamar mandi ketika menunaikan hajat, dia tidak boleh berbicara. Kemudian hendaknya dia bersihkan kotorannya, lalu kemudian dia keluar dari tempat buang hajatnya dengan kaki kanan dan mengucapkan ghufran. Ya. Dan ada lain yang misalnya tidak boleh menghadap kiblat ketika dia berada di tempat yang terbuka. Ini semua diatur dalam Islam. Ini semua diatur di dalam Islam. Ya. Kemudian ada yang namanya akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu karakter. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin bahwa akhlak itu adalah sebuah tabiat atau karakter yang sudah tertanam pada diri seorang hamba, yang dari akhlak atau karakter ini muncul perbuatan-perbuatan. Ya, kalau misalnya akhlaknya buruk, dia gampang marah. Kalau akhlaknya buruk, dia kemudian hasad. Kalau hasad, bagaimana kelanjutannya? Dia berupaya untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya dan seterusnya. Itu yang namanya akhlak. Jadi kalau adab itu etika, tata krama. Kalau akhlak itu kepada apa? Lebih kepada karakter dan tabiat. Nah, sekarang kita akan masuk dalam hadis yang pertama. Saya lihat Bapak dan Ibu sudah punya materinya. Ya. An Abi Hurairah, ya. Qala Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi
alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, ya, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepada dirinya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kemudian yang kedua, apabila dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kemudian yang ketiga, apabila dia meminta nasihatmu, maka berikanlah nasihat. Qala wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kemudian yang keempat, apabila dia bersin, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka doakanlah. Wa idza maridha fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Wa idza mata ya fattabi'hu. Dan apabila dia meninggal dunia, maka ikutilah. Artinya angkatkanlah jenazahnya. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di hadis yang pertama ini, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis yang berkenaan dengan adab-adab kepada sesama muslim. Jadi sesama muslim itu bersaudara, Bapak dan Ibu. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tidak boleh kemudian mereka kemudian saling mencuekkan, tidak memberikan perhatian kepada saudaranya. Tapi di sana ada hak-hak persaudaraan yang harus mereka tunaikan. Maka inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai 6 hak yang harus ditunaikan oleh setiap muslim kepada muslim lainnya. Sekarang kita akan coba bahas hadisnya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Kita sering sekali mendengar nama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Thahan dalam kitab Tafsir Mustalahul Hadis menyebutkan, Abu Hurairah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis dari Rasulullah SAW, dan beliau berada di puncak, di puncak daftar sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Karena ada beberapa sahabat yang dikenal dengan hadisnya yang banyak, di antaranya Aisyah, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Tapi di antara para sahabat tersebut yang paling banyak adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, nama asli Abu Hurairah ini diperselisihkan oleh para ulama. Jadi Abu Hurairah itu bukan nama, Bapak dan Ibu. Abu Hurairah itu panggilan. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Jadi Abu Hurairah itu bukan nama, tapi panggilan. Ceritanya dahulu, Abu Hurairah ini punya seekor kucing. Kemanapun beliau pergi, kucing itu senantiasa mengikuti. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil beliau dengan panggilan Abu Hurairah. Artinya apa? Bapaknya kucing. Kalau panjenengan punya peliharaan yang akrab, bisa juga diterapkan, Pak, ya. Kalau punya ayam jago, misalnya punya ayam jago, Abu Dik, Dik itu ayam jantan, Kalau punya ayam perempuan, ayam jantan betina, Abu Dajjaj, gitu ya. Kalau punya kambing, Abu Bek. Nah, ini panggilannya Abu Hurairah. Nama aslinya itu diperselisihkan oleh para ulama. Coba lihat, sangat terkenal, tapi ternyata nama aslinya nggak ketahuan, Pak. Para ulama berbeda pendapat tentang nama asli Abu Hurairah. Namun yang masyhur, nama beliau yang masyhur adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ini nama asli Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr.
Nah, beliau ini subhanallah menjadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Abu Hurairah itu masuk Islamnya belakangan, Bapak dan Ibu. Jadi beliau itu masuk Islam ya ketika terjadi perang Khaybar. Ketika terjadi perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah ya, saat Nabi alaihi salatu wasallam membuat perjanjian damai dengan kaum musyrikin Quraisy ya, yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan gencatan senjata, tidak saling serang menyerang dengan orang-orang musyrikin Quraisy selama 10 tahun. Bahkan di masa gencatan senjata tersebut, Nabi memfokuskan diri untuk memberesi orang-orang Yahudi yang melakukan pengkhianatan saat perang Khandaq. Orang-orang Yahudi saat perang Khandaq mereka ikut berkolaborasi dengan kaum musyrikin untuk menyerang kota Madinah. Padahal mereka terikat perjanjian dengan Rasulullah, tapi mereka melakukan pengkhianatan. Dan pusat mereka, markas mereka itu ada di kota Khaybar. Maka Nabi alaihissalam bersama para sahabat menyerang kota Khaybar dan berhasil menaklukkannya. Nah, pada saat itulah Abu Hurairah datang ke kota Madinah ya untuk berislam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah, sehingga pertemuan Abu Hurairah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak terlalu lama, 3-4 tahun saja. Tapi kenapa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa kok hadisnya Abu Hurairah itu jadi hadis koleksi hadis itu paling banyak? Padahal apa? Padahal waktu dia bersama Rasulullah itu tidak terlalu lama. Itu dijelaskan oleh para ulama. Ini karena kegigihan Abu Hurairah untuk belajar. Ya, jadi tidak mesti orang yang Islamnya lebih lama ini ilmunya lebih banyak. Kalau dia jarang belajar atau tidak belajar sama sekali, ya dia jalan di tempat. Tapi kalau orang dia masuk Islam kemudian dia bersungguh-sungguh untuk ilmu, bisa jadi dia lebih hebat daripada orang yang sudah lama berislam. Abu Hurairah seperti itu. Ketika beliau radhiyallahu taala anhu sampai di kota Madinah, beliau mengatakan orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin sibuk dengan perdagangan mereka, orang-orang Ansor sibuk dengan pertanian mereka. Adapun aku mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kondisi perutku, lapar maupun kenyang. Sehingga wajarlah kemudian Abu Hurairah banyak mendapatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada pepatah yang mengatakan manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini benar. Ya, kalau seseorang itu bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dengan seiring dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan heran kalau kita lihat ada sebagian mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, baru beberapa tahun masuk Islam, tapi pemahaman Islamnya lebih luas daripada kita, karena dia belajar dengan kesungguh-sungguhan. Waktu saya belajar di Yaman itu banyak sekali mu'alaf dari Perancis, ya, yang mohon maaf di telinganya ini masih ada bekas tindikan. Dia dulunya nakal gitu ya, pakai anting-anting di telinganya. Itu belajar bareng kita. Dan mereka menguasai bahasa Arab dengan baik. Jadi orang-orang sana ketika dia masuk Islam, mereka belajar Islam. Ya, ini bagaimana orang Barat ya, orang Barat ketika mereka menjadi seorang Muslim, ketika dia menjadi seorang Muslim, dia tahu kalau saya ingin berislam dengan baik, saya harus belajar sumber Islam itu dari sumber Islam yang benar, Al-Quran dan Hadis. Nah sekarang Al-Quran dan Hadis ini dalam bahasa Arab, Al-Quran dalam bahasa Arab, Hadis juga dalam bahasa Arab. Maka kalau saya pengen tahu ya apa yang dibicarakan dalam Al-Quran dan Hadis, saya harus belajar bahasa Arab. Maka dia ke Kairo, belajar bahasa Arab setahun 2 tahun, begitu fasih bahasa Arab, belajar ke Yaman untuk mempelajari tafsir dan ilmu hadis. Maka wajar mereka walaupun baru masuk Islam 4 tahun, 5 tahun, tapi memiliki pengetahuan agama yang melebihi kita. Nah kalau kita jangankan yang mu'alaf ya, artinya yang sudah Islam dari kecil saja, semangat untuk menuntut ilmunya masih sangat kurang. Maka jangan kemudian kita berkata kamu tuh baru masuk Islam. Kadang ada orang yang baru masuk Islam tapi dia belajar dengan penuh kesungguh-sungguhan, maka dia memiliki ilmu agama yang lebih daripada kita.
Nah, ini terjadi pada Abu Hurairah. Beliau memiliki hadis yang demikian banyak. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa Abu Hurairah bisa menghafal banyak hadis. Ini ada kisahnya juga. Bahwa dahulu Abu Hurairah ini punya sifat suka lupa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah surban, lalu didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dipakai oleh Abu Hurairah. Sejak itu Abu Hurairah tidak pernah lagi lupa. Beliau ya bisa mengingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu detail. Kemudian faktor yang ketiga, kenapa Abu Hurairah ini banyak hadisnya? Karena beliau berusia panjang. Jadi pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah ini cukup lama, puluhan tahun, sehingga masih bertemu dengan generasi-generasi setelah para sahabat, yaitu generasi tabi'in. Otomatis kalau beliau ketemu dengan generasi tabi'in, dia bisa mewariskan hadisnya. Banyak orang yang mewarisi hadis beliau. Beda dengan Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar sedikit hadisnya? Karena 2 tahun setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menyusul. Beliau juga wafat, sehingga tidak banyak berinteraksi dengan generasi setelahnya. Inilah yang menjadi penyebab kenapa Abu Hurairah memiliki banyak hadis. Karena ada sebagian orang, ya, tokoh-tokoh orientalis atau orang-orang yang berpemahaman menyimpang, mereka mengkritisi Abu Hurairah. Kalau baru masuk Islam kok hadisnya banyak, nggak masuk akal. Masuk akal. Ya, kalau dia yang bersungguh-sungguh menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan mendapatkan banyak hadis. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Maksud hak muslim atas muslim lainnya ini adalah hak yang hendaknya kita tunaikan kepada saudara kita. Kalau kita punya saudara sama muslim, ya, kita punya tetangga atau kawan atau siapapun itu yang muslim, maka dia punya hak yang hendaknya kita tunaikan. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, itu jangan diam-diaman, jangan membuang muka, tapi ucapkanlah salam. Misalnya ketika akan ke masjid misalnya, tahu ini orang muslim, kenapa? Pakai sarung, pakai peci, nggak mungkin lah orang mau ke gereja ya kan? Mesti mau ke masjid, pasti tahu kita tahu bahwa dia muslim. Maka jangan diam-diaman saja. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Jadi kalau kita ketemu saudara kita sama muslim itu ucapkan salam, jangan diam-diaman. Dan sebelum ngobrol, salam dulu. Ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Nah ini yang kadang kita lalai untuk melakukannya. Ya, mengucapkan salam ini akan menimbulkan rasa cinta di antara kita sesama muslim. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, ya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian itu tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian itu beriman atau sempurna keimanan kalian sampai kalian itu saling mencintai. Ya, tidaklah sempurna keimanan kalian sampai kalian itu saling mencintai. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Kemudian kata beliau, afshu salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Maka kalau kita mulai ya apa yang diajarkan oleh Nabi ini menyebarkan salam, maka insya Allah akan tumbuh rasa cinta di antara sesama muslim. Tapi kalau nggak pernah mengucapkan salam, ketika bertemu di jalan juga tidak pernah menyapa, maka jangan kita harapkan rasa cinta itu akan tumbuh. Jadi marilah Bapak dan Ibu rahimahumullah, kita semarakkan ya ukhuwah persaudaraan antara kita dengan saling mengucapkan salam saat bertemu. Dan ucapan salam itu adalah assalamualaikum.
bukan hanya pengapunten apa monggo ya. Monggo itu bukan ucapan salam. Ketika bertemu mengucapkan monggo ini tidak bernilai pahala. Tapi kalau kita mengucapkan salam, assalamualaikum, ini bernilai pahala. Ketika Nabi SAW berada di sebuah majelis, ada sahabat yang datang, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum. Maka Nabi SAW mengatakan ishrun, 10 pahala. Kemudian ketika kata Nabi asyara, 10 pahala. Kemudian ketika datang lagi orang yang lain, yang kedua, dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Maka kata Nabi SAW ishrun, 20 pahala. Ya. Kemudian ada lagi yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi mengatakan 30 pahala. Maka yang mendapatkan pahala itu adalah paling minim ucapan assalamualaikum, itu 10 pahala. Kemudian kalau kita tambah warahmatullah dapat 20. Kalau kita ucapkan secara lengkap warahmatullahi wabarakatuh, maka kita mendapatkan 30 pahala. Jadi ucapan salam yang mendapatkan pahala adalah assalamualaikum. Bukan selamat pagi sebelum ejam, ini tidak bernilai pahala. Tapi yang bernilai pahala adalah ucapan salam assalamualaikum. Baik. Dan hukum memberikan salam ini sunnah. Namun membalasnya hukumnya wajib. Kalau diberikan salam assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullah. Ini juga yang sering kita dapati di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita memberikan salam assalamualaikum, dibalas J gitu ya. Ini keliru. Harusnya menjawab apa? Waalaikumsalam, bukan J ya. Karena dia diberikan salam itu doa. Salam itu doa. Para ulama menyebutkan apa makna dari assalamualaikum. Sebagian di antara mereka mengatakan assalamualaikum, assalam itu artinya keselamatan. Kita mendoakan keselamatan untuk saudara kita. Assalamualaikum, keselamatan atas dirimu. Sebagai yang lain mengatakan assalam itu salah satu nama dari nama Allah, yakni pemberi keselamatan. Maka maksud assalamualaikum artinya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan kepada assalam, Allah yang akan menjagamu. Dan dua-duanya merupakan makna kebaikan. Baik yang maknanya keselamatan atas dirimu atau Allah yang akan menjagamu, dua-duanya merupakan doa kebaikan. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudaramu itu mengundang, maka penuhi undangannya. Jadi kalau ada saudara kita yang dia memiliki suatu hajat ya, dia bergembira, ya ada kegembiraan, kemudian dia ingin mengundang saudaranya, maka hendaknya kita penuhi. Para ulama menjelaskan kenapa kita hendaknya memenuhi undangan saudara kita, karena yang namanya undangan itu artinya mengharapkan kedatangan. Kalau kita diundang, artinya kedatangan kita diharapkan, maka datang untuk memenuhi keinginan saudara kita. Ya. Jika kalau ada undangan dan kita tidak punya uzur, maka hendaknya kita datangi. Bahkan para ulama mengatakan kalau undangannya itu adalah undangan walimah, undangan resepsi pernikahan, wajib untuk dihadiri. Ya, hukumnya wajib untuk dihadiri. Kecuali ya ada ada mawaniknya, ini ada penghalang sehingga tidak lagi bernilai wajib. Misalnya dalam undangan tersebut terdapat kemungkaran, acara pernikahan tapi dalamnya joget-joget atau dihidangkan minuman keras, tidak ada kewajiban bagi kita untuk menghadiri acara resepsi tersebut. Tapi kalau acaranya bebas dari pelanggaran syariat, wajib hukumnya untuk mendatangi acara pernikahan. Qala wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila saudaramu meminta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Ini juga hak saudara kita. Kalau ada yang punya masalah, kemudian dia melihat kita ini adalah figur yang bisa memberikan masukan, dia bertanya kepada kita, konsultasi kepada kita, maka wajib bagi kita untuk memberikan nasihat dengan penuh ketulusan.
Apa maksudnya memberikan nasihat dengan penuh ketulusan? Kita memberikan nasihat yang membawa kebaikan pada dirinya. Nggak boleh kemudian ketika dimintai nasihat justru malah menjerumuskan. Ya, misalnya ada seseorang dia pengen beli mobil ya. Nah, nasihat di sini masalah dalam masalah agama maupun dalam masalah dunia. Dia pengen beli mobil. Tanya kemudian, karena tahu kita punya relasi yang banyak, Mas, saya mau beli mobil. Mas punya tempat yang merekomendasi nggak? Ada sana. Padahal ini suka yang dia tunjuk ini orangnya nggak amanah atau suka menjual produk-produk yang jelek, menyembunyikan aib dan lain sebagainya. Maka ini tidak tulus namanya dalam memberikan nasihat. Yang namanya memberikan nasihat itu harus dilakukan dengan tulus. Orang minta saran kita berikan saran yang terbaik. Itu hak kita, ya hak seorang muslim yang harus kita tunaikan. Ya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala Nabi mengatakan ad-dinun nasiha. Yang namanya agama itu ketulusan. Lalu para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Ketulusan terhadap apa wahai Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ketulusan untuk taat kepada Allah, ketulusan untuk mengikuti kitabullah, ketulusan untuk taat kepada Rasulullah, bersikap tulus kepada pemimpin kaum muslimin, dan juga bersikap tulus kepada keumuman masyarakat muslim. Jadi nggak boleh kemudian berkhianat. Ya, ketika ada orang yang meminta nasihat, hendaknya diberikan nasihat dengan ketulusan. Bagaimana kalau kita tidak mampu untuk memberikan nasihat? Misalnya dia mengalami masalah yang demikian pelik, masalah rumah tangga atau masalah keuangan atau masalah bisnis, kita nggak bisa memberikan solusi, kita nggak bisa memberikan saran. Maka paling tidak Bapak dan Ibu, ya, kita nasihatkan dia untuk bertakwa kepada Allah. Mas, jadi kalau masalahmu ini susah, berat, ya. Tapi kalau kamu bertakwa kepada Allah, Mas, insya Allah akan ada jalan keluar. Paling tidak kita sampaikan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengadukan masalahnya, jangan suruh dia untuk bertakwa. Kenapa? Karena takwa adalah solusi terhadap masalah yang dihadapi. Silakan dibuka surat At-Tolak ayat yang ketiga. Allah mengatakan, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Maka ada orang yang kesulitan, paling tidak kita sampaikan kepada dia, bertakwalah engkau kepada Allah, insya Allah akan ada jalan keluar. Kemudian yang keempat, wa idza aqasa fahamidallah fasyamidhu. Apabila saudaramu itu bersih, kemudian dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka doakanlah. Maka doakanlah di sini, maksudnya apabila dia bersih, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan ya yarhamukallah. Tapi apa? Kalau dia membaca alhamdulillah. Kalau tidak membaca alhamdulillah, maka tidak didoakan. Ya. Kemudian kita sebutkan yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmatinya. Lalu orang yang didoakan dia membalas dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikanmu hidayah dan memperbaiki urusanmu. Ini adab ketika seseorang bersih. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa bersih ini sampai kapan kita membacakan doa atau mengucapkan doa ya Allah? Itu jawabannya sampai 3 kali Bapak dan Ibu. Kalau orang miskin, kemudian alhamdulillah 1 kali kita doakan ya Allah. 2 kali kita doakan ya Allah. 3 kali kita doakan ya Allah. Tapi kalau begitu 4 kali, maka ini adalah ini adalah penyakit. Berarti dia sakit. Maka kita doakan agar dia mendapatkan kesembuhan. Syafaqallah atau afaqallah. Semoga Allah menyembuhkanmu dan semoga Allah melepaskanmu dari penyakitmu. Baik. Pertanyaannya, kenapa orang kalau bersin itu mengucapkan alhamdulillah? Bukan
dengan bersin itu seseorang akan mengeluarkan apa hawa-hawa yang akan memudaratkan dirinya. Haji keluar sesuatu yang akan memudaratkan dirinya. Maka ketika itu keluar, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara adab ketika bersin itu menutup mulut. Ya. Mulutnya ditutup. Jangan kemudian haji kemudian nyemproti temannya ya. Karena dalam bersin ini mungkin ada penyakit keluar dari bersin kita. Ya. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah karena kenapa? Karena bersin itu mengandung penyakit. Kemudian yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Kalau saudaramu itu sakit, maka jenguklah dia. Subhanallah ya. Islam itu indah sekali. Ya, mengajarkan kepada kita bagaimana menghibur saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Maka disunahkan bagi kita untuk menjenguk orang yang sakit Bapak dan Ibu. Ya, tujuannya agar apa? Ada dua tujuannya. Yang pertama, ya, tujuan yang kembali kepada orang yang sakit. Kalau dia dijenguk, ya, maka ini akan membuat dia gembira. Oh, berarti apa? Saudara-saudara saya perhatian. Sehingga muncul optimisme pada dirinya, dia kembali segar dan dipermudah untuk sembuh. Jadi orang yang dijenguk dia gembira, ya, yang namanya penyakit itu kuat sekali hubungannya dengan kejiwaan. Kalau jiwanya itu gembira, kuat, insya Allah dia cepat pulih. Tapi kalau jiwanya itu sedih, gelisah, ya, maka sulit bagi dia untuk sembuh. Nah, kedatangan kita kepada orang yang sakit ini akan menimbulkan kegembiraan, sehingga apa? Dia akan kuat dan segera pulih. Kemudian kebaikan yang kedua bagi orang yang menjenguk, ya, dia bisa menghargai nikmatnya kesehatan. Ketika melihat ada orang saudaranya yang sakit terbaring di pembaringannya, tidak bisa ngapa-ngapain, maka dia akan bersyukur atas kondisi yang Allah berikan. Alhamdulillah, saya bisa beraktivitas. Ya, alhamdulillah saya tidak sakit. Salah satu perkara yang akan membuat kita bersyukur itu kan kita melihat ke bawah, melihat orang yang lebih susah. Kita sehat, lihat orang sakit, maka itu akan menimbulkan rasa syukur pada hati kita. Ya. Jadi bagus kalau misalnya punya program, kalau ada saudara kita yang sakit, tetangga kita yang sakit, kita kunjungi. Ya, karena ini akan menghibur hatinya dan mempercepat kesembuhannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa idza mata fattabi'u. Kalau dia meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya. Maksudnya artinya apa? Dia antarkan jenazahnya. Dan ini besar sekali pahalanya. Kalau kita menyolatkan jenazah, kemudian kita mengantarkan jenazah tersebut ya ke pemakamannya, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Muslim, ya, Nabi SAW mengatakan, "Wa man shalla 'alal janazah falahu qiratun minal ajr." Barang siapa yang menyolatkan jenazah, maka dia mendapatkan satu qirat pahala. Satu qirat pahala. Wa man shalla 'alaiha ya wa tabaha hatta tudfan falahu qiratan. Kalau dia menyolatkan, kemudian dia mengikuti jenazah tersebut sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Wal qiratu mithlu jabalin 'azim minal ajr. Dan qirat yang dimaksud dengan qirat adalah ya pahala sebesar bukit yang besar, sebesar gunung yang besar. Jadi bukan gunung yang kecil tapi gunung yang besar. Kalau kita menyolatkan jenazah dapat pahala sebesar gunung yang besar, satu gunung yang besar. Kalau kita menyolatkan kemudian ikut mengantarkan jenazahnya ke pemakaman, maka kita mendapatkan pahala 2 gunung yang besar. Inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, 6 hak ya hendaknya kita perhatikan dan kita tunaikan kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Yang pertama, apabila bertemu kita mengucapkan salam. Yang kedua, apabila diundang maka hendaknya kita penuhi undangannya. Kemudian yang ketiga, apabila dia meminta nasihat maka berikanlah nasihat. Yang keempat, apabila dia bersin lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka doakanlah. Kemudian yang kelima, apabila dia sakit maka jenguklah.
Dan yang keenam, yang terakhir, apabila dia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya. Mudah-mudahan keenam hak ini bisa kita tunaikan ya di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, yang dengannya mudah-mudahan tumbuh rasa cinta di antara sesama kaum muslimin. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu berkaitan dengan materi yang disampaikan. Kalau tidak ada, mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.